berkata dan keliling kampung tersebut, jual daging Yanti, jual daging Yanti. Jadi hello brave people, welcome back to my channel Pak Heru. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke brave people, kali ini kita akan terus meneruskan cerita seram ya yang ada di Indonesia. Namun menceritakan sebuah kisah nyata. Ini barusan terjadi hari Jumat tanggal 3 Mei. Ini ada sebuah ya yang menggegerkan, yang cukup ramai ya di daerah Ciamis tentunya teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu. Seorang suami menjual daging bersama istrinya ya mengelilingi desanya, dan itu dagingnya terpotong-potong ya teman-teman. Bagaimana ceritanya? Jadi Tarsum, seorang pria separuh baya yang berumur 51 tahun di Kisontrol di Kecamatan Renyah Kabupaten Ciamis, itu pada jam 7.30 dia cekcok bersama istrinya teman-teman. Nah dia cekcok bersama istrinya sampai keluar rumah nih teman-teman. Jadi sampai keluar rumah dia cekcok ya, didengar otomatis dong, didengar tetangga-tangganya. Jadi bayangkan ya, di luar rumah 10 meter dari luar rumah itu cekcok. Nah jadi mungkin orang-orang yang ada di sekitar itu mungkin biasa saja ya, karena mungkin biasalah pertengkaran sesama di dalam keluarga ya itu teman-temannya. Namun teman-teman, entah apa yang merasuki pikiran Tarsum pada saat itu, dia langsung memukul istrinya memakai balok. Setelah itu dia seret istrinya ke dalam dan istrinya menjadi beberapa bagian teman-teman. Nah, di saat itulah dia keluar membawa baskom dan membawa karung. Videonya cukup viral ya, ada bisa teman-teman lihat. Masalahnya mau pesok di unjalan. Astagfirullahaladzim. Nah dia keluar ini, dia berkata dan keliling kampung tersebut, jual daging Yanti, jual daging Yanti. Jadi istrinya pelaku ini yaitu Y. Nah, jadi dia berkata seperti itu. Jadi warga sekitar ini tidak merasa heran ya, karena mungkin karena memang si Tarsum ini merupakan penjual daging sapi ya. Nah jadi warga-warga terlihat biasa saja gitu loh. Dan pada akhirnya ada satu warga yang tersadar bahwa dia melihat ada potongan-potongan yang ada di karung tersebut teman-teman. Dan dia terkejut, segera langsung melapor ke RT setempat. Nah setelah dia melapor ke RT, didatangi ke RT. Jadi pada saat itu dia memegang senjata ya teman-teman, Tarsum ini. Jadi tidak ada yang berani, dan pada akhirnya dilaporkan ke anggota setempat untuk dilakukan evakuasi, dan akhirnya dia tertangkap ya teman-teman, dibawa ke polisi. Setelah ditanyakan dia seperti berteriak-teriak. Jadi keadaan mentalnya si Tarsum ini tidak bagus atau naik turun teman-teman. Ketika dia ditanya motifnya, dia tidak bisa menjawab, dia malah teriak-teriak. Nah, jadi seperti itu ya kronologinya sampai dia tertangkap. Nah teman-teman, siapa Tarsum ini? Jadi Tarsum ini kan dia warga biasa. Sebenarnya dia, kata orang-orang di daerah situ, orangnya cukup baik. Ketika ada kegiatan dia ikut kegiatan bersama istrinya dan cukup rukun. Nah namun teman-teman, akhir-akhir itu dia seperti stres ya teman-teman. Dia melakukan 2 kali percobaan dirinya sendiri ya, dengan menjedotkan kepala ke dinding. Pada saat itu dia dijahit ya di daerah sininya. Nah dan juga sempat dia Pak RT yang ada di daerah di kontrol ini mengambil parangnya agar dia tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti bunuh diri ya teman-teman. Nah setelah itu si Tarsum dan istrinya ini memiliki 2 anak. Ini menurut isu saja ya, belum tentu benar
cuman masih ceritakan karena kondisi Tarsum sendiri belum bisa dimintai keterangan ya, karena kondisi kejiwaan yang mental yang parah ya teman-teman. Nah, setelah ditanya kenapa dia melakukan itu, beberapa warga menyebutkan karena dia memiliki utang di bank ya teman-teman sebesar 150 juta dan usahanya ini menurun dan kemungkinan ini mau bangkrut, jadi dia tidak bisa membayar dan dia itu depresi seperti itu ya teman-teman, mungkin banyak pikiran. Nah, jadi dia bisa melakukan hal seperti itu. Namun ada juga yang bilang anaknya sering bermain judi slot, teman-teman. Jadi anaknya sering kalah dan mempunyai utang yang cukup banyak sampai belasan juta rupiah. Namun itu masih dari isu-isu yang ada di sekitar, itu belum diketahui kebenarannya seperti apa teman-teman. Nah, seperti itu dia, kenapa dia melakukan hal itu. Nah, seperti itu teman-teman, jadi tergoncang jiwanya sampai seperti itu. Dan juga teman-teman, sampai pada tanggal 7 kemarin si Tarsum ini tidak bisa dimintai keterangan. Dia pun bahkan nanya kepada dokter psikiaternya, bahkan nanya ke dokter bagaimana keadaan istrinya. Dia tidak sadar melakukan hal itu ya teman-teman. Nah, kenapa sangat berbahaya orang yang ini ya, menurut saya lebih berbahaya orang yang depresi daripada orang yang gila, orang gila ya teman-teman, itu menurut saya ya. Nah, jadi teman-teman semoga bisa berhati-hati terhadap ya atau lingkungan dan keadaan sekeliling teman-teman. Nah, itulah dia kenapa si Tarsum sampai berkeliling-keliling ya menjual daging sama istrinya. Itu saya ada lihat ya teman-teman, beberapa videonya itu sangat lama sekali, warga kaget sontak dan menjadi viral. Mungkin dia berharap dengan menjual itu bisa jadi apa ya teman-teman. Nah, itu dia penjelasannya mengenai kejadian yang tetap kita berhati-hati ya teman-teman. Mungkin itu saja dari saya, see you in the next video.